Tokoh pengusaha sukses dunia punya cerita Bill Gates. Tokoh pengusaha sukses Indonesia punya cerita Bob Sadino. Tokoh pengusaha sukses Subang punya cerita ART. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Surabaya. Saya sekarang lagi melanjutkan bidang usaha pemotongan ayam. Dewi, saya dari Sagalahera. Saya sekarang lagi menggeluti untuk produksi dan budidaya jamur tiram. Dari Asmal Muhammad, usaha saya itu di bidang F&B. Produk unggulannya itu adalah cireng swing, Pak. Sama ada juga cireng swing. Sama ada juga jasa sedang berusaha di bidang peternakan, yaitu peternakan ayam kampung dan juga ulat koko. Untuk kedepannya saya juga tertarik di bidang herbal. Terima kasih. Saya mau tanya, dari tadi datang sampai sekarang sudah kenal semuanya belum? Nah, jaringan teman-teman hebat itu dengan cara apa? Ketika berkumpul di sini. Contoh, yang punya refill, ini untuk mengembangkan itu nggak harus buka toko, dia di toko untuk bisa ada menunggu pembeli, tapi jemput bola. Ketika ketemu teman-teman di sini, pasti ada yang senang parfum dan pasti semuanya senang wangi-wangi. Ketika ngobrol dan banyak ngobrol dengan teman-teman para wirausaha di sini, maka secara tidak langsung teman-teman sudah mempromosikan dari usaha sendiri. Oke, tambah lagi yang menurut kaca tadi ada jasa desain. Saya tanya, ketika teman-teman ini yang usaha ini refill, mana yang tadi tempat refill? Oke, punya tokonya. Oke, di depannya di tokonya pakai spanduk nggak? Pakai. Perlu apa? Perlu apa? Nah, oke, paham situ. Jadi ketika ngobrol, yang tukang desain, kemarin refill butuh spanduk, ya, yang teman-teman usaha dari refill butuh desain spanduk bagaimana menarik sebuah daya tarik untuk tokonya supaya laku berwarna dengan desain spanduknya itu sendiri. Sehingga setelah desain itu sendiri, maka siapa yang dan kemana desain. Ketika ngobrol, ini tadinya sudah saling ngobrol belum sama tukang desain sampai itu? Belum kenal. Wah, celaka ini. Ya, itu yang bisa celaka ini. Dari tadi absen, dari tadi kopi break, dari tadi itu tidak saling mengenal antara pengusaha dengan pengusaha atau calon-calon pengusaha besar semuanya. Ya, kita tepuk tangan di semuanya untuk calon itu awalnya. Harus apa nih? Apa yang disebut kemampuan? Kita nggak usah slide ke selanjutnya aja. Ini dulu. Ini sudah mencakup untuk bisa membahas slide modul berikutnya. Punya kemampuan, ya, mampu melakukan sesuatu dalam kecakapan, kekuatan, kemampuan, kapasitas seseorang, ya, untuk melakukan beragam hal yang dikerjakan. Itu disebut kemampuan. Tadi ada yang fasilitas terapis. Saya mau nanya, awalnya bukan terapis, punya kemampuannya apa? Ya. sekarang belum apa paling
kemampuan, kemampuan. kecakapan, ya kan? Kemampuan, kecakapan untuk membuka itu. Tanpa kemampuan dan kecakapan, seseorang yang bisa membuka itu pasti pernah dulu berlatih dan dilatih. Oke, itu siapa namanya? Kata itu Afri. Oke, ya Afri, jamur kan? Apa? Ayam. Oke. Tujuan yang disampaikan pemotongan ayam apa? Usaha pemotongan ayam. Ya, tujuannya apa? Targetannya. Punya target nggak? Satu hari berapa? Satu hari habis berapa? Ya, memotong. 1 kintal. 1 kintal. Tujuannya cukup 1 kintal atau lebih? Cukup kita. Nggak mau lebih, punya untung. Ya, begitu maksud saya. Pengen kan? Makanya targetnya tujuannya akan diperoleh keuntungan yang sebesar dan sebagai begini. Saya nanya, 1 kintal itu ketika itu order dari 1 orang atau 2 orang? Lebih dari 2 orang. Artinya Anda harus punya semangat bagaimana mencari order 5 sampai 10 untuk mencapai 1 ton. Nah, tinggal dari mana? Kemampuan. Balik lagi, kemampuan dalam hal ini, apakah untuk target itu kemampuan apa yang harus diasah? Kemampuan. Grab Gojek itu penghasilannya sekarang berapa triliunan? Orangnya di mana dia? Orangnya tidur, jalan-jalan, dan nggak pernah makan. Tahu-tahu masuk ke rekening semua. Orang yang bekerja siapa? Yang abang Gojek, yang sama abang Grab. Itu wirausaha yang luar biasa. Betul nggak? Siapa yang paling kaya dari mana? Itu orang mau buat sisi. Tahu gimana? Usaha apa? Oke. Berapa gaji guru swasta? Oke. Berapa hasil ternak usaha? Per tahun apa per bulan? Per 2 bulan sekali. Punya keuntungan berapa? Sekali panen 600.000. Terus 1 tahun? 1 tahun 2,5 juta. Jadi guru berselisih berapa? 200 ribuan. Kenapa Anda pilih jadi pegawai aja? Bekerja Pak. Berapa gajinya? Udah tahu gaji? Ya 2.800.000. Bayangin 2.800.000 dibagi 30 hari. Berapa? 100.000 juga enggak. Oke, kalau 100.000 enggak, bisa satu orang teman kita ini rokoknya ese 40.000, tinggal sisa berapa? 60.000. Makan sekali makan berapa sekarang? 80, sisa 20.000 bensin. Terus kapan mau kayanya? Kapan mau punya motor? Kapan bisa beli mobil? Kasih duit sendiri. Hah? Kecuali makan sama garam, insya Allah dia bel. Gitu. Dan darah tinggi. Oke? Paham? Ke situ. Ngerti nggak? Artinya jangan sekali-kali tertanam di diri kita, di pikiran kita bahwa kita ingin jadi pekerja. Tetapi jangan berpikir bahwa kita karena banyak pabrik kita ingin bekerja di pabrik. Anda harus pikir, ditanamkan di pikiran Anda sendiri bahwa saya lah yang akan mempunyai pabrik dan mempunyai karyawan, 1.000 karyawan. Itu yang harus ditanamkan. Jangan berpikir pengen kerja di pabrik.
Tapi bagi bicaranya Anda adalah jadi saya adalah akan jadi pemilik adiran. Ditanamkan saja dulu di situ kewirausahaan. Ini berbagi pengalaman. Saya nggak akan menjadi. Kalau teman-teman kan sudah pelaku usaha, saya nggak akan ngajarin. Kita berbagi pengalaman. Saya 17 kali usaha jatuh seperti lagu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Yang namanya mental wirausaha nggak usah. Ketika jatuh sudah nggak mau lagi usaha. Wah, itu bukan mental wirausaha. Mental wirausaha kan begitu. Jatuh coba lagi, jatuh coba lagi. Karena suatu kejatuhan kegagalan bagi wirausaha atau pengusaha adalah salah satu bentuk bahwa itu akan mencapai kesuksesan. Bukan kegagalan ketika kita jatuh dalam usaha. Itu 17 kali saya. Sama saya pernah jadi peternak sampai tidur di kandang ayam. Saking cintanya ke ayam takut mati. Saya pernah jadi peternak telur. Kenapa? Nungguin ayam lagi bertelur. Bertelur nggak? Saya lihat ayam kampung 40 satu hari, 20-nya saya kasih masukkan mesin untuk supaya istilahnya apa nih kalau untuk menetas pengeraman, mesin pengeraman beli yang belum beli saya jual ke pasar. Oke, pernah lagi ini saksi hidup banyak silakan. Oke. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan itu dulu, fokus dulu, ini dulu, kembangkan sudah ini baru melakukan. Jadi belum ini kuat, kita udah di sini, goyang semuanya. Itu goyang semuanya. Jadi kalau sudah fokus, sudah tetap. Jadi fokus itu bukan karena modal ya. Ya, bisa tanda ini terus dari satu kita naik ke dua kita sudah sensor sudah tersistem karyawan sudah oke, tinggalin. Bukan tinggalin, kembangkan apa? Pengemasan. Di ayam juga cuma di pengemasan. Kita sudah ada jualan ayam mentah Jogja, daging mentah itu mas, harganya kan naik lebih tinggi. Apa namanya disebutnya di proses, diolah jadi proses. Begitu. Jadi tadi katanya Pak, gimana bisa nggak itu apa tadi pertanyaan apa lagi? Bisa nggak fokus dulu atau option? Bisa fokus sambil berjalan mengembangkan. Oke, setelah sama pengacara selesai. Buka kantor hukum sendiri. Selain kita pusat. Saya buka kafe, namanya Republik Cafe, boleh main teman-teman nanti. Sambil diskusi, lanjut kalau ini terbatas main. Republik Cafe sama Valet Cafe. Buka. Kenapa sih masuk kopi? Karena saya punya rekan bisnis, orang-orang pengusaha yang bisa saya tarik. Itu yang disebut dari faktor demografi, faktor sosial, dan faktor saya tarik. Diundang semua ketika saya ketua Pindo, mengundang seluruh anggota Pindo hasil rapat. Rapatnya di kafe saya, ngopinya ke kafe saya, bayarnya ke kafe saya. Begitu cara dari saya. Ya, jadi bagaimana momentum apapun harus dimanfaatkan. Jangan sia-sia. Jangan ingin bergaya karena lihat teman. Teman nggak? Begini, jadi pengusaha sih, style dulu kan, gaya dulu. Memang sukses dia dari style. Nah, jangan coba-coba berharap sama teman saudara ataupun manusia.
Karena berharap ketemu saudara-saudara akan munculnya kekecewaan. Kesuksesan kita, keberhasilan kita bukan orang lain yang menentukan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau berbicara terkait kesuksesan, jangan ada harapan dan jangan coba kita berharap kita akan kecewa. Usah terus punya hal yang selalu di diri Anda ditanamkan, terus berinovasi. Jangan pernah berhenti. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Apus dulu untuk seorang entrepreneur itu harus bersilaturahmi atau berkomunikasi supaya nanti bisa mungkin berkolaborasi dari produk-produk yang dimiliki yang kayak tadi spanduk dengan yang punya toko dan yang lain. Lalu wirausaha juga harus memiliki kemampuan, wirausaha juga harus memiliki target yang melampaui sebagai penyemangat terus untuk berwirausaha. Seperti teh tadi, 1 kintal hari ini targetnya ke depannya harus 1 ton. Itu sebagai upaya penyemangat seorang berwirausaha. Lalu banyak faktor untuk mendukung kesuksesan seseorang di wirausaha ini. Penutup dari saya sebagai moderator, tim ARD, Bapak. Tokoh pengusaha sukses dunia punya cerita Bill Gates. Tokoh pengusaha sukses Indonesia punya cerita Bob Sadino. Tokoh pengusaha sukses Subang punya cerita ARD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk di sini. Yang belakang, yang nggak cukup pakai kursi.